Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki artinya pemberian, karunia, given. Bahkan Imam Ali Al-Jurjani menyatakan yang disebut rezeki adalah pemberian karunia, baik dia konkret maupun abstrak. Nah, kalau demikian soalnya, belum pernah sesaat pun dalam hidup kita ini rezeki pernah berhenti. Belum pernah. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kata Mbak Surip, sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terhadap rezeki yang begitu banyak, yang kalau kita mau menghitung kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya, Allah cuma minta satu, syukuri itu. Kalau kamu syukuri, aku tambah. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, azabku itu pedih. Jadi ayat ini mau bilang, nikmat bisa berubah menjadi bencana kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Termasuk urusan rezeki ini. Itu sebabnya saya katakan, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya bisa terjungkal ke neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Pejabat pun bisa terjungkal ke neraka juga karena jabatannya. Syukur apa tidak syukur. Orang alim itu bisa sampai ke surga karena ilmunya. Orang alim itu bisa masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala juga karena ilmunya. Syukur apa tidak syukur. Bapak Ibu hadirin, lalu bagaimana mensyukuri suatu rezeki itu? Mensyukuri nikmat itu caranya dua. Pertama, syukur qauli, syukur dalam bentuk ucapan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Kalau yang model begini sih semua kita bisa. Ya Bu ya? Bu, apaan? Model begitu sih kita semua bisa. Yang berat itu syukur fi'li, syukur dalam bentuk perbuatan. Apa syukur dalam bentuk perbuatan itu? Mempergunakan suatu nikmat sesuai dengan kehendak yang memberinya. Itulah syukur yang sesungguhnya. Jadi kalau mulutnya tidak pernah berhenti, ya Allah terima kasih dikasih harta yang banyak, tapi pelitnya 17 setan, itu belum syukur, itu belum syukur yang sebenarnya. Belum syukur yang sebenarnya. Mempergunakan suatu nikmat sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat itu. Janganlah diberikan nikmat tapi digunakan untuk menentang yang memberinya. Janganlah diberikan nikmat tapi untuk bermaksiat kepada yang memberinya. Itu sungguh sesuatu yang perbuatan yang kita tidak tahu diri kan. Nikmat akan bertambah kalau kita syukuri, tapi akan berubah menjadi bencana kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bapak Ibu hadirin, karena itu bukan cuma uang rezeki itu.
Bahkan sebagian ulama mengatakan rezeki itu garis besarnya dua macam, anfus dan amwal. Anfus terjemahan dari diri, kekayaan yang ada dalam kepribadian kita, kemampuan, keahlian, skill, wibawa, otoritas, itu masuk dalam anfus. Yang amwal ialah bentuk-bentuk materi yang kita kuasai, tanah, rumah, uang. Amwal dan anfus itu harta. Tetapi dua-duanya bukan tujuan. Dua-duanya hanya sekadar alat untuk mencapai tujuan. Yang alat harus dijadikan alat. Kalau alat dijadikan tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Ayo, saya mau tanya, ibu selama ini memperalat duit, apa duit yang memperalat ibu? Selama ini kita memperalat harta atau harta yang memperalat kita? Kita menggunakan dunia atau dunia menggunakan kita? Idealnya kita menggunakan dunia, kita mengendarai dunia dan bukan dunia yang mengendarai kita. Tadi saya katakan bahwa rezeki apapun bentuknya itu sekadar alat, bukan tujuan. Lalu apa tujuan kita? Tujuan kita itu dua. Pertama namanya tujuan jangka pendek,